Anda semua ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan aman, sehat ya. Karena hujan hari ini cukup deras di kota Jakarta. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Dandi Bojoksana yang menemani kita hari ini. Dan tentunya beberapa bintang tamu. Salah satunya sudah hadir, ada Ricky Perdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rose, apa kabar sehat-sehat semua anak udah baik? Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga terus baik Kak. Amin, amin, amin. Nanti ada kita akan dengar seperti apa sih kejadian, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian itu. Dan tentunya juga ada Cimehong dengan rambut ikan cupang ya itu. Nanti ya, kita kebocoran dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kemarin dari dunia maya muncul isu bahwa Tasya Farasya, influencer yang cukup terkenal itu akan menggugat cerai suaminya, di mana waktu menikah itu sampai 7 hari 7 malam gitu ya. Ini ada keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi hanya menyebutkan inisial, bahwa memang betul ada inisial LFT itu sebagai menggugat yang inisialnya SA, ya kan? Nah, orang jadi menduga-duga gitu ya, LFT ada videonya, pendek apa panjang? Ya. Udah dipendekin. Gak usah deh, kita langsung komentar netizen aja ya. Artikelnya nggak ada artikelnya aja deh. Pokoknya dia ajukan dia dari hari Jumat kemarin, minggu lalu ya, Jumat minggu lalu itu diajukan ya. Berita muncul itu dari tanggal hari Sabtu ya. Dari Sabtu itu berita muncul. Itu beneran berarti dia info A1 banget itu yang ada di sosial media X ya. Komentar netizen karena ini cuman munculnya inisial LFT sama SA ya, biasalah netizen ya, banyak yang menduga. Coba kita baca. Bukannya ini yang tadinya netizen sempat SA, siapa kok SA? Sorry AS. LFT sama AS, Ahmad Syahroni katanya. Ada orang kan gitu, karena cuma inisial. Tapi ada yang membenarkan kemudian bahwa betul yang LFT tadi, LFT itu dari nama panjangnya Lulu Farasya Teisa, AS-nya Ahmad Segaf gitu ya, katanya begitu. Nah, ini soal penyebabnya kemudian masih simpang siur memang, tapi di sosial media atau di dunia maya muncul juga nih screenshot chatan gitu yang kemudian diupload di akun gosip. Ya, ingat ya, aku tekankan ini adalah dunia maya dan munculnya di akun gosip, jadi nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi ini cukup ramai gitu, karena dari kemarin juga isunya adalah terkait ada dugaan apakah memang karena pas bisnis bareng ada uang yang kemudian digunakan tanpa sepengetahuan istrinya gitu. Dan itu nilainya kurang lebih 23 M. Banyak ya gitu. Nah, dengan munculnya ini gitu ya, langsung deh banyak orang berkomentar di sosial medianya si AS ini. Coba komentarnya kita baca. 40 miliar buat apaan sih, Mat? Gitu. Yang berikutnya, wajahnya polos padahal ya guys ya gitu. Yang berikut, siapa sangka yang terlihat perfect di medsos ternyata gitu. Lanjut. Nyesel lu, Mat, seumur hidup gitu. Yang berikutnya, Mat sing eling mat gitu. Berikutnya ada lagi, Amat parah lu, cewek udah paling cakepnya si Tasya, mana pinter nyari duit, lu bisa-bisanya nyakitin dia, buset, di head langsung lu sama ciwi-ciwi se-Indo, katanya gitu. Iya ya. Ih, siapa, buat apa sih itu 23 M ya. Ini ngomong-ngomong soal wanita pekerja influencer, kabarnya juga dari Larissa Chow ya, karena dia mulai menghapus-hapus foto suaminya gitu ya. Padahal nikahnya kan baru juga. Ini Larissa Chow ini selain influencer juga pernah menikah dulu dengan siapa namanya, Alvin ya. Terus habis gitu ada dugaan bahwa penyebabnya kurang lebih sama. Kenapa? Ya gara-gara dia merepost quote-quote yang isinya begitu deh. Salah satunya ini ya. Today's men don't protect or provide for women. They drain them dan blame them for being tired. Oke, dalam bahasa Indonesianya adalah laki-laki nih sekarang nih ya, nggak melindungi dan juga nggak memberikan nafkah gitu ya kepada perempuan, tapi mereka justru membuat itu cewek suruh kerja sampai kering, habis itu menyalahkan mereka karena kok kamu kecapean melulu gitu, kurang lebihnya ya gitu kan. Nah, kalau kita lihat kalau di Instagram suaminya sih masih ada fotonya satu waktu menikah di tahun 2023 gitu. Sisanya ya ini aja. Kalau dari Larissa sih udah nggak ada, dan ada banyak quotes yang di repost itu bunyinya kurang lebih seragam. Tapi kalau Ricky Perdana, kamu nggak drain your wife toh ya? Nggak ya, kamu provide and protect ya. Kita lihat dulu profil Ricky Perdana berikut ini.
sudah bersama dengan Ricky Perdana. Ini kita lihat dulu ya, kemarin dia tanggal 13 itu mengabarkan Zio, putra keduanya. Iya. Umurnya baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. 2 tahun. 2 bulan lah kurang lebih. Itu jatuh dari lantai 2. Aku dengernya aja kayak, kayak astaga gitu ya. Ini kamu juga sempat membagikan pada saat harus menjalani MRI kondisinya ya, ya kayaknya kan karena kepala jadi matanya juga sempat biru-biru juga gitu. Ini sebetulnya kejadiannya udah berapa lama yang lalu? Kejadiannya tuh hari Jumat, Kak Ros. Kurang lebih 4:30 sore. Jumat kemarin ini? Jumat kemarin, betul. Astaga. Jadi Ricky itu kan, alhamdulillah tuh ada mama saya datang dari Bandung. Kita baru jalan, pulanglah ke rumah. Nah Ricky itu kan kalau lagi nyetir atau biasanya ada kerjaan tuh jarang pegang HP. Nyampe rumah, saya pegang HP. Istri memang lagi mual, lagi nggak enak. Memang bawaan dari hamilnya itu tiduran. Nah anak udah jam segitu biasanya mau mandi. Dimandilah sama si Teteh, si Mbak. Nah mandi, biasanya dia bawa mainan-mainan. Di tempat mandinya itu, entah itu di bak atau apapun itu dia bawa semua itu mainannya. Nah udah selesai dibajuin, ini mandi. Nah Teteh ngeberesin lah mainannya itu. Dia babai sama maminya. Mami baba. Di lantai 2 dia ya, mamanya di lantai di bawah. 2. Enggak, mamanya itu di ruang nonton TV. Jadi ini kamar mandi, ini ruang nonton TV gitu. Oke, dia itu lantai 2 tapi itu. Lantai 2. Oke, terus? Begitu baba itu pikir paling di tangga, ternyata tangganya kebuka. Begitu tangganya kebuka, nah dia tuh sembunyi di balik pintu besi itu. Nah ternyata di sebelah pintu besi itu kan ada apa ya, ada pegangan tangga. Nah sela-selanya itu harus lubang-lubang gitu ya. Lubang itu harus. Jadi pegangan tangga itu. Ya betul. Dia langsung terjun ke bawah. Aduh. Pas lihat itu aku pikir ini apa si mami lagi nonton drakor yang dia hobi gitu, atau itu ini aku langsung kaget, kayak hilang. Iya kayak, aduh, gimana kalau saya bilang, astagfirullahaladzim, apaan? Begitu lari, lihat anak udah, astagfirullahaladzim. Sudah begini, Karus. Istri aku yang lagi hamil itu turun tangga sama Mbak itu, nggak tahu mungkin berapa tangga yang dilewati lagi hamil, loncat, udah nangis lagi. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa bilang, astagfirullahaladzim. Terus mamaku keluar, ini ada apa? Anak jatuh, kayak Zio jatuh mah. Ya udah, bawa ke rumah sakit. Aku langsung bawa ke rumah sakit. Langsung bilang sama istri, udah Mi, bawa ke rumah sakit. Lagi jam 5 Karos, Jakarta, hari Jumat, hari yang luar biasa itu. Aku bingung cari rumah sakit di mana. Nelponin dokter yang biasa ngurus anak. Dokter ini, Pak Ricky ini nggak keburu, mendingan Pak Ricky cari rumah sakit yang dekat aja. Puter-puter, akhirnya hujan, 15 menit, 30 menit berhenti. Istri bilang, Pi, apa aku pakai online aja? Mi, kamu nggak pakai jaket, kamu nggak bawa apa-apa. Udah, aku tutupin pakai ini aja. Udah pesen Kak Ros itu. Tapi aku bilang, ya Allah, apa yang aku bisa baca, mulai dari istighfar atau apapun. Ya Allah, aku pengen lakukan yang terbaik buat anak aku. Buka jalan ya Allah. Aku tahu ini salah, tapi tolong beri kesempatan aku untuk bisa melakukan yang terbaik buat dia. Itu muter Kak Ros, ngasih jalan yang sempit di daerah Cinere, nyampe lah Kak Ros di rumah sakit. Aku nggak tahu lagi nggak ngomong apa, pokoknya udah dibawa, lakuin apapun yang bisa dokter lakuin. Aku bilang gitu. Aku cari parkir, udah dapet parkir, baru masuk. Pak, aku daftar, udah begitu lihat, Pak ini harus ini. Cuman yang aku bikin tenangnya adalah teman-teman kan suka nanya tuh, muntah kah, kejang-kejang kah. Jadi selama di mobil itu dia cuma bilang papi, mami. Jadi istriku megang, ambil begini megangin, Pi tangan kirinya nggak apa-apa, Pi tangan kanannya, kanan baru dipegangnya, itu aku udah bilang, duh pasti ini ada apa-apa nih sama tulangnya. Cuman aku tenangnya tuh dia masih bisa liatin muka maminya. Istri aku nelfonin kakak, nelfonin mamanya di Cianjur. Aku nggak peduli Kak Ros selama perjalanan itu. Yang penting aku berdoa sebisa apapun yang doa yang aku bisa bacain. Pengalaman pertama jadi orang tua, mau nyalain siapapun, aku nggak bisa. Karena ini kesalahan aku. Aku sebagai orang tua, sebagai papa nggak bisa jagain anak. Itu aja. Aku nggak mau nyalain siapapun, nggak mau nyalain istri, nggak mau nyalain dia kerja di rumah, nggak mau nyalain, pokoknya aku yang salah. Karena ya aku lalai sebagai Allah udah kasih amanah, aku nungguin anak, tapi kok
kok aku nggak bisa jagain gitu. Jadi aku minta maaf sama Mem, ibu aku, sama Mama Yosi yang ada di Cianjur, sama almarhum papaku, sama papanya Caca. Aku minta maaf, aku belum bisa jaga ini, tapi aku janji kalau kesempatan itu Allah kasih, mudah-mudahan Allah jaga terus dianya. Aku lakukan buat apapun buat anak-anak itu, Karas. Mamaku tuh sayang banget sama Zio. Aku kena marah. Ya, mudah-mudahan lah dari kejadian ini Zio bisa jadi anak yang lebih baik lagi, soleh gitu, doaku. Dan kita selaku orang tua semakin terus belajar terus gitu. Mau apapun rumah kita, mau gimana pun keadaannya kita, mau segimanapun kesibukannya kita, anak 2 tahun atau anak di bawah 5 tahun, please kasih waktu untuk perhatiin. Jangan kita bergantung sama manusia, apalagi orang yang kerja sama kita, karena dia juga mungkin punya capek, punya rasa ya begitu dia udah mau jangkau begitu, anaknya udah jatuh. Itu Karos. Kalau ngelihat jatuhnya Karos kurang lebih 3,5 meter. Ya aku lihat itu di story-nya tuh, bolongannya bolongan dia jatuh itu dari dia cemplung. tangga itu dia. Cuman aku nggak tahu Allah kasih apa, malaikat jaga gimana nya. Nggak jatuh begini Karos. Nggak jatuhnya gimana? Dia jatuhnya begini Karos. Jadi ini yang kena. Di bawah tuh ada baju-baju bekas dia mandi. Di situ tuh ada sepatu-sepatu. Mungkin itulah yang bisa menghalangin benturan kelanteng. Karena begitu di MRI, hasil MRI bentar lagi mau dibacain. Aku bilang sama sama istriku, Mi, kamu aja yang bacain. Dengkul aku udah goyang, Mi. Aku nggak kuat. Jangankan itu Karos, aku lihat jarum kecil aja. Bukan aku takut, aku nggak mau lihat. Lihat kemarin dia harus MRI itu harus tidur, dia bergerak. Dokter yang di rumah sakit bilang, Pak, kalau mau MRI harus tidur. Dia cuma bisa tidur sama istri, sedangkan istri lagi hamil nggak boleh kena sinar itu. Jadi itu posisi yang serba salah. Sampai akhirnya begitu dia tidur tuh, aku nangis Karos. Aku ngelihat, ya Allah, anak aku masuk ruangan itu gitu, yang nggak pernah aku pikirin. Nggak pernah aku agak sedikit gimana ya, kalau dibilang trauma enggak. Almarhum papaku sakit, dirawat lama. Papa mertua juga dirawat dengan kondisi yang sama. Jadi baru kemarin tuh itu, begitu ngeliat anak, aku cuma bilang, kalaupun apapun yang terjadi dengan anak aku, mudah-mudahan istri aku juga diberi kekuatan. Karena takut. Karena dia juga lagi hamil. Ya, itu dokter. Tapi alhamdulillahnya, ya istri aku kuat Karos dia. Kandungannya. Dan dia juga kuat. Dia kuat. Dia bantu kita untuk tidurin Zio. Dia bantu kita untuk apapun itu. Dan sekali lagi terima kasih buat dokter Iqbal yang udah bayi telepon. Begitu hasil keluarnya, Pak, ini kayaknya hasilnya begini deh Pak, hasil begini. Mendingan kesini deh Pak, mendingan dilakukan ini deh Pak. Itu dokter Iqbal yang ngebantu saya. Sangat-sangat responsif sekali ya. Jadi gimana keadaannya setelah hasil MRI kalau boleh tahu? Nggak ada gegar otak? Alhamdulillah itu yang pertama Karos. Nggak ada gegar otak, tidak ada pendarahan yang serius di bagian kepalanya. Itu yang saya alhamdulillahirobbilalamin ya. Cuman memang benturan itu ada di pelipis kiri atas, retak. Tangan kanan nggak patah Kak, tapi retak. Sama matanya lebam tuh Kak. Jadi akan ada perawatan setiap mungkin per minggunya itu kita kontrol untuk saraf sama buka gipsnya itu Kak. Anaknya sendiri gimana? Dia gimana sesudah? Jadi anak aku tuh Zio itu masuk ke ruangan operasi mungkin dia baru pertama kali. Bukan masuk operasi, masuk ke ruangan MRI itu dia baru pertama kali. Jadi pas mungkin dia tuh merasa sakit ya, harusnya begitu aku gendong, tidurin, wah papi, mana di situ, mohon maaf sekali lagi suster-susternya kan pakai masker, ruangannya agak remang-remang, jadi dia kayak trauma gitu kalau Zio bobo dulu ya, papi minta waktu Zio bobo, ayo biar Zio sembuh, ayo Zio bobo. Tidurlah dia harus, aku tidur lagi, dia bangun lagi.
Jadi dari kemarin hari Sabtu pagi kita pulang dari rumah sakit itu, dia nggak pernah mau dalam ruangan Karus. Jadi kalaupun kita udah tahu dia ngantuk, bawa ke kamar. Begitu dia bangun, langsung kita bawa ke ruang. Jadi dia harus di ruang terbuka ya, banyak dia orang. harus di ruangan kebuka. Hari Minggu pagi itu, dia berdiri, dia jalan, dia lari-lari. Allahu Akbar. Aku bisa tenang Karus. Aku bisa apa ya? Bisa kuat untuk bilang, Allah terima kasih. Semoga apapun yang terjadi, aku bisa menjadikan mereka berdua ya sesuai dengan apa yang kita mau gitu Karus itu. Ini menjadi pelajaran juga gitu ke depannya, karena tadi kan karena ada rongga itu di pegangan-pegangan tangganya itu ya. Apa sekarang itu mau ditutup atau diapain untuk ya menghindari? Rencananya emang mau kita tutup Karus, tapi kan ngebongkar itu kan nggak bisa hari itu juga. Jadi akan lagi dipikirin sama kita ngobrol nanti sama tukangnya, apakah ditutup secara permanen dengan bentuk yang lain gitu, atau ditutup untuk biasa aja, karena untuk saat ini ya agak trauma bagian situ ya harusnya. Iya. Jadi istriku udah bilang, Pi, tolong, aku nggak mau tahu bagian itu harus dirubah. Udah nggak mau lihat lagi bentuknya gitu ya. Iya. Ini juga ada postingan, tapi ya itu tadi ya. Caca sekarang juga dalam keadaan hamil, mudah-mudahan sehat-sehat ibu dan babynya ya. Ini juga kondisinya ya, kamu ceritakan buta-buta, pusing, makan nggak nyaman, nggak suka ada wangi-wangi, terutama parfum suami, nggak suka lihat yang keringetan, nggak demen sama rambut basah. Ini kondisinya dia juga lagi nggak karuan itu pasti rasanya, lagi mual, lagi masih 3 bulan itu masih. Jadi setiap kehamilan itu kan punya cerita masing-masing. Kalau kehamilan pertama sama yang ketiga ini agak sama, karena dia suka banget sama buah stroberi Korea. Yang gede itu. Cuman bedanya adalah kalau yang kehamilan pertama dia suka sama stroberi Korea sama buah cherry. Kalau yang ini yang pertama dia mau lihat muka aku Karus. Jadi kalau tidur tuh muka aku harus mukanya dia segini kan. Ya, jadi kalau aku lari begini langsung ditarik. Jadi ini mukanya dia, ini muka aku harus begini. Tapi kalau sekarang deket aku nggak mau Karus. Oh, berarti mukanya nanti kayak kamu banget ya. Parfum yang biasa aku pakai jauh, keringetan, jauh, dideketin sama anak yang habis mandi rambut basah. Bahkan anak sendiri rambut basah aja dia nggak mau. Dia mual-mual. Nah itulah mungkin kejadian setelah anak itu Zio mandi, mau deketin ibunya dia basahnya, jadi dia mungkin agak itu. Makanya aku nggak tahu apa ini yang apa ya yang terjadi itu, apakah memang petunjuknya dari Allah juga nggak tahu itu harusnya. Karena hari itu dari pagi dia memang sedikit agak beda menurut aku harus. Siapa? Cacanya. Oh Caca. Cacanya. Bedanya? Ya biasanya kalau terima anak tuh masih mau. Ini mual banget. Jadi emang kalau itu nggak bohong, karena bener-bener dia mual. Apalagi rambut basah. Mual banget ya Pak. Mual banget. Dia kalau anak tuh kan biasanya kan sama ibu, mami, pi gitu. Jadi itu, sedangkan anak kecil kan nggak tahu, dia taunya tidur sama maminya. Dan Zio itu anak yang paling sweet sama maminya, udah kayak orang pacaran Karus. Aku aja sebagai suaminya lihat, ya Allah nak, kamu peluk-pelukin mami, papi udah nggak kebagian lagi ini kalau begitu. Oh, kasihan juga Caca ya, perasaannya sebagai ibu pasti juga kacau balau itu. Lagi mau naik kelas Karus. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan ya perasaan Caca juga semakin tenang. Amin. Gitu ya. Kondisi Zio juga semakin sehat, amin, semakin baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Caca sehat-sehat ya. Iya, salam Karus dari Caca. Ya, mudah-mudahan semua semakin baik ya. Amin. Kuat-kuat kalian semua. Harus kelas. Terima kasih sudah berbagi ceritanya, menjadi pembelajaran juga buat kita semua itu tadi ya. Bahwa emang yang namanya kalau kadang terlalu berlebihan, begini terlalu berlebihan.
Yalah untuk anak udah deh. Kalau bisa pagar ditutup semua gitu ya, sudut-sudut itu lakukanlah gitu ya. Iya, karena nggak ada yang berlebihan untuk menjaga keamanan anak. Efeknya itu yang saya nggak pernah tahu buat jangka panjang. Ya, apalagi mohon maaf bagian kepala yang di dalamnya ada banyak otak saraf segala macam itu. Iya itu. Mudah-mudahan sehat-sehat nggak ada apa-apa. Amin Ya. terus. Makasih banyak. Berikut kalau ini ada Cimehong yang kehadirannya nih, kalau ada orang stres lihat kontennya Cimehong terhibur. Apalagi sekarang dengan rambut model ikan cupang. Kita lihat dulu profil Cimehong berikut ini. Siap bersama dengan Cimehong. Coba Cimehong boleh nengok hadap ke kanan, rambut ke kanan, lihat ke kanan. Oh, rambutnya ya kan. Pakai mulutnya. Nah, Cimehong dengan rambut ikan cupang. Langsung kita dudukkan di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Cimehong? Cimehong memang sengaja membuat rambut ikan cupang dengan gimmick-gimmick ikan cupang, nenek lincah itu sebenarnya untuk menjawab omongan-omongan yang terasa nggak enak di kuping dengan cara bercanda. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia.